Sugeng Wilujeng para sahabat semuanya, kembali bertemu dengan saya Iin Setiawati. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang turunan fungsi trigonometri yang melibatkan rumus pembagian. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi para sahabat semuanya. Turunan fungsi trigonometri merupakan materi matematika peminatan kelas 12 MIPA. Pertemuan hari ini kita akan masuk bentuk yang keempat, yaitu melibatkan rumus pembagian. Adapun rumusnya adalah seperti berikut ini. Jika Y sama dengan U per V, maka Y aksen sama dengan U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Kita mulai dengan contoh soal yang pertama. Tentukan turunan pertama dari fungsi 2 ditambah X per sin 2X. Di sini U-nya adalah 2 ditambah X. Maka untuk mencari U aksen, kita menggunakan rumus bahwa turunan dari X adalah 1, kemudian turunan dari konstanta adalah 0, sehingga diperoleh U aksen saya adalah 1. V saya adalah sin 2X, maka V aksen saya adalah cos 2X, ini adalah turunan dari sin 2X, 2 ini diperoleh dari turunan 2X. Kemudian konstanta 2 ini akan kita letakkan di depan, sehingga V aksen menjadi 2 cos 2X. Kita masukkan ke dalam rumus Y aksen, di mana U aksen saya adalah 1, kemudian V saya adalah sin 2X, U saya adalah X ditambah 2, V aksen saya adalah 2 cos 2X. Untuk UV aksen kita kalikan pelangi, sehingga disederhanakan menjadi sin 2X, 2 dikali 2 adalah 4, 2 dikali X adalah 2X. Sin 2X dikuadratkan menjadi sin kuadrat 2X. Kita lanjutkan ke contoh soal 2. Tentukan turunan pertama dari sin kuadrat X per X. U saya adalah sin kuadrat X. Maka untuk mencari U aksen, kita menggunakan dalil rantai sin. Di sini harga K-nya adalah 1, N itu adalah pangkat dari sin yaitu 2, U saya adalah X, sehingga U aksen sama dengan 1. Maka U aksen saya adalah 2 sin X cos X. Ini merupakan sudut ganda sinus, sehingga U aksen saya bentuk sederhananya adalah sin 2X. V saya adalah X, maka V aksen saya adalah 1. Diperoleh dari rumus bahwa turunan dari X adalah 1. Kita masukkan ke dalam rumus Y aksen, di mana U aksen saya adalah sin 2X, kemudian V saya adalah X, U saya adalah sin kuadrat X, V aksen saya adalah 1. Fungsi aljabar X ini akan kita letakkan di depan, sehingga disederhanakan menjadi X sin 2X dikurangi sin kuadrat X per X kuadrat. Kita lanjutkan contoh soal 3. Tentukan turunan pertama dari fungsi Y sama dengan 1 ditambah cos X per sin X. Di sini U saya adalah 1 ditambah cos X. Maka untuk mencari U aksen, kita menggunakan rumus bahwa turunan dari cos adalah min sin X, kemudian turunan dari konstanta adalah 0, sehingga diperoleh U aksen saya adalah min sin X. Kemudian V saya adalah sin X, sehingga V aksen saya adalah cos X. Kita masukkan ke dalam rumus turunan, di mana U aksen saya adalah min sin X, V saya adalah sin X, U saya adalah 1 ditambah cos X, V aksen saya adalah cos X. Kemudian untuk UV aksen kita kalikan pelangi, sehingga Y aksen disederhanakan menjadi min sin kuadrat X dikurangi cos X ditambah cos kuadrat X. Kemudian min ini akan kita kalikan ke dalam UV aksen, sehingga diperoleh min sin kuadrat X dikurangi cos X dikurangi cos kuadrat X. Untuk pembilang sin kuadrat X dan cos kuadrat X ini min akan kita keluarkan, sementara untuk penyebut akan kita arahkan ke identitas trigonometri bahwa cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1, sehingga sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Sehingga Y aksen untuk pembilang min di sini kita keluarkan, maka di dalam menjadi plus. Kemudian untuk penyebut berubah menjadi 1 min cos kuadrat X. Nah, untuk pembilang di sini kita gunakan rumus bahwa cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. Kemudian untuk penyebut akan kita faktorkan menggunakan rumus A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A plus B dikurangi A min B, sehingga Y aksen menjadi min 1 min cos X per 1 min cos X dikali 1 plus cos X. Kemudian untuk pembilang min ini kita keluarkan, sehingga menjadi 1 plus cos X. Kita coret
1 plus cos X, sehingga Y aksen menjadi min 1 per 1 dikurangi cos X. Kita lanjutkan contoh soal 4. Tentukan turunan pertama dari Y sama dengan cos X dikurangi sin X per cos X ditambah sin X. U adalah cos X dikurangi sin X, sehingga U aksennya adalah min sin X dikurangi cos X. V adalah cos X ditambah sin X, maka V aksennya adalah min sin X ditambah cos X. Kita masukkan ke dalam turunan pertama Y aksen, di mana U aksennya adalah min sin X min cos X, V-nya adalah cos X ditambah sin X, U-nya adalah cos X dikurangi sin X, V aksennya adalah min sin X ditambah cos X. Kemudian untuk pembilang, min di sini akan kita keluarkan seperti berikut ini, sehingga masuk ke dalam kurung menjadi positif. Kemudian untuk V aksen kita tukar cos kita letakkan di depan, tetapi tidak mengubah tanda, sehingga Y aksen dapat disederhanakan menjadi bentuk seperti berikut ini. Kita akan jabarkan Y aksen menggunakan rumus A plus B kuadrat dan A min B kuadrat. Dengan menggunakan kedua rumus ini, maka Y aksen dapat dijabarkan menjadi bentuk seperti berikut ini. Kita akan arahkan sin kuadrat X dan cos kuadrat X ini ke dalam identitas trigonometri bahwa cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. Sehingga yang saya beri kotak merah muda ini nilainya adalah 1. Kemudian kita akan kalikan min ini ke dalam kurung, sehingga diperoleh min 1, min kali plus adalah min kali plus adalah min dikali min adalah plus. Sehingga untuk pembilang dapat kita coret. Kemudian untuk penyebut kita arahkan ke sudut ganda sin, di mana 2 sin A cos A itu adalah sin 2A, sehingga Y aksen untuk pembilang menjadi min 2, untuk penyebut menjadi 1 ditambah sin 2X. Kita lanjutkan dengan contoh soal 5. Diketahui Gx sama dengan sin 2X dikurangi cos X per cos 4X, berapakah G aksen pi per 4? Pi per 4 kita ubah menjadi derajat, 180 dibagi 4 adalah 45 derajat. U-nya adalah sin 2X dikurangi cos X. X di sini kita ganti dengan 45 derajat. 2 dikali 45 adalah 90. Sin 90 adalah 1. Cos 45 adalah setengah akar 2. 1 kita samakan penyebut menjadi 2 per 2. Sehingga U sama dengan 2 dikurangi akar 2 per 2. Kita lanjutkan mencari U aksen. Turunan dari sin 2X adalah 2 cos 2X. Turunan dari cos X adalah min sin X, sehingga min dengan min menjadi plus. X kita ganti dengan 45 derajat. 2 dikali 45 adalah 90. Cos 90 adalah 0. Sin 45 adalah setengah akar 2. Maka U aksen adalah setengah akar 2. V adalah cos 4X. X kita ganti dengan 45. 4 dikali 45 adalah 180. Cos 180 adalah min 1. V aksennya adalah min 4 sin 4X. Kemudian X kita ganti dengan 45. 4 dikali 45 adalah 180. Sin 180 adalah 0. Maka V aksennya adalah 0. Kita masukkan ke dalam rumus Y aksen, di mana U aksennya adalah setengah akar 2. V-nya adalah min 1. U-nya adalah 2 dikurangi akar 2 per 2. V aksen adalah 0. Sehingga Y aksen disederhanakan menjadi bentuk seperti ini, maka nilai Y aksen adalah min setengah akar 2. Kita lanjutkan dengan contoh soal 6. Diketahui F4 kita ubah menjadi derajat, maka 180 dibagi 4 adalah 45 derajat. U-nya adalah cos X. X di sini kita ganti dengan 45, sehingga cos 45 adalah setengah akar 2. U aksennya adalah min sin X. X di sini kita ganti dengan 45 derajat, maka sin 45 adalah setengah akar 2. V adalah sin X dikali tan X. X kita ubah dengan 45 derajat, sin 45 adalah setengah akar 2, tan 45 adalah 1, maka V sama dengan setengah akar 2. Untuk mencari V aksen, kita menggunakan rumus kali, yaitu U aksen V ditambah U V aksen. U aksen adalah turunan dari sin X, yaitu adalah cos X. V-nya adalah tan X. U-nya adalah sin X. V aksen adalah turunan dari tangan, yaitu sekan kuadrat X. Sekan itu adalah 1 per cos X. Kemudian X kita ganti dengan 45 derajat. Cos 45 adalah setengah akar 2. Tan 45 adalah 1. Sin 45 adalah setengah akar 2. Kemudian cos 45 adalah setengah akar 2. Di sini nanti tanda bagi menjadi kali, sehingga dibalik menjadi 2 per akar 2 seperti berikut ini.
kemudian 2 kita kalikan 2 itu menjadi 4, akar dikali akar adalah 2, sehingga V aksen kita sederhanakan menjadi setengah akar 2 ditambah akar 2 per 2 dikali 2, kemudian 2 di sini kita coret, sehingga V aksen adalah setengah ditambah 1 sama dengan 3 per 2 akar 2. Kita masukkan ke dalam rumus Y aksen, di mana U aksennya adalah min setengah akar 2, V-nya adalah setengah akar 2, U-nya adalah setengah akar 2, V aksennya adalah 3 per 2 akar 2. Kita sederhanakan, min setengah akar 2 dikali setengah akar 2 adalah min 2 per 4, setengah akar 2 dikali 3 per 2 akar 2 adalah 6 per 4, setengah akar 2 dikuadratkan adalah 2 per 4. Kita sederhanakan, min 2 min 6 adalah min 8 per 4, tanda bagi menjadi kali, maka 2 per 4 dibalik menjadi 4 per 2, 4 di sini kita coret, maka min 8 per 2 adalah min 4. Kita lanjutkan dengan contoh soal 7. Diketahui bahwa Y sama dengan cos X per 5 ditambah sin X. Jika Y aksen harus bentuk A sin X ditambah B per 5 ditambah sin X kuadrat, berapakah nilai A dikali B? U saya adalah cos X, maka U aksennya adalah min sin X, kemudian Vx adalah 5 ditambah sin X, maka V aksen adalah cos X, karena turunan dari konstanta adalah 0. Kita masukkan ke dalam rumus Y aksen, di mana U aksen adalah min sin X, V-nya adalah 5 ditambah sin X, U-nya adalah cos X, V aksennya adalah cos X. Kemudian untuk penyebut akan kita kalikan pelangi, sehingga 5 dikali min sin X adalah min 5 sin X, min sin X dikali sin X adalah min sin kuadrat X, cos X dikali cos X dikalikan min adalah min cos kuadrat X. Kemudian min dengan min di sini akan kita keluarkan, sehingga menjadi plus pada saat masuk ke dalam kurung. Kita sederhanakan menggunakan identitas trigonometri bahwa cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. Sehingga bentuk sederhana Y aksen adalah min 5 sin X dikurangi 1 per 5 ditambah sin X kuadrat. Y aksen harus mengarah ke bentuk seperti berikut ini. Maka dari persamaan berikut ini diperoleh bahwa harga A adalah min 5, harga B adalah min 1. Sehingga A dikali B min 5 dikali min 1 adalah 5. Kita lanjutkan dengan contoh soal 8. Diketahui fx sama dengan cos x per 1 ditambah akar sin x. Berapakah nilai f aksen pi per 2? Pi per 2 kita ubah menjadi derajat, maka 180 dibagi 2 adalah 90. U adalah cos 6x. X kita ganti dengan 90, maka 6 dikali 90 adalah 540. Karena sudut lebih besar dari 360, kita akan menggunakan rumus sudut lebih dari 360, yaitu K dikali 360 ditambah alfa. Sehingga alfa saya adalah 180. Maka U saya adalah cos 180. Cos 180 adalah min 1. U aksen adalah turunan dari cos 6x, yaitu min 6 sin 6x. Kemudian X kita ganti dengan 90. 6 dikali 90 adalah 540. Kita gunakan rumus sudut lebih dari 360, yaitu K dikali 360 ditambah alfa. Maka alfa saya adalah 180. Sehingga U aksen sama dengan min 6 dikali sin 180. Sin 180 adalah 0. Maka U aksen adalah 0. V adalah 1 ditambah akar sin X. X kita ganti dengan 90. Sin 90 adalah 1, maka V sama dengan 2. Untuk mencari V aksen, kita harus mengubah bentuk akar menjadi pangkat seperti berikut ini. Kemudian kita menggunakan rumus dalil rantai sin. Turunan konstanta adalah 0, di sini harga K-nya adalah 1, kemudian N adalah pangkat yaitu setengah, U-nya adalah X, maka U aksen adalah 1. Sehingga V aksen adalah setengah sin pangkat min setengah X dikali cos X. Di sini mengandung pangkat negatif dan pecahan. Maka kita ubah menjadi positif menggunakan rumus A-1 sama dengan 1 per A. Pangkat pecahan akan kita ubah menjadi bentuk akar. Sehingga V aksen menjadi cos X per 2 akar sin X. X di sini kita ganti dengan 90. Cos 90 adalah 0. Sin 90 adalah 1, 0 dibagi berapapun adalah 0. Kita masukkan ke dalam rumus Y aksen, di mana U aksennya adalah 0, kemudian V-nya adalah 2, U-nya adalah 0, V aksennya adalah 0. Sehingga Y aksen disederhanakan menjadi 0 per 4,
0 dibagi 4 adalah 0. Demikianlah pembelajaran turunan fungsi trigonometri yang melibatkan rumus pembagian. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi para sahabat semuanya. Terima kasih.